Ibu lagi, Bu. Maaf, sepertinya rancu kalau keputusan itu dianggap sah jika dihadiri. Bukankah keputusan itu diambil oleh orang-orang yang hadir? Jadi keputusan itu benar. Suara yang awal tadi. Benar, keputusan itu dianggap sah jika diperoleh dari yang hadir gitu. Kalau dihadiri berarti misalnya undangan kita 100, yang diundang setengah 51. itu dihadiri gitu kan. Tapi kan ini diambil dari Salimah. Yang ketiga, memilih ketua PP, PW, PD, PC, sampai PH. Yang namanya Dewan Pertimbangan itu ada di tingkat pusat, di tingkat wilayah, DPSW yang sekarang ini Ibu, kemudian ada di PSD. Tidak ada di PSD, tidak ada di DPSRA. Nah, jadi beliau-beliaulah yang merekomendasi berdasarkan anggaran dasar ini di pasal 15 itu yang merekomendasi dan bermusyawarah. Jadi mereka lah yang sudah bermusyawarah, yang kita belum tahu ini hasilnya, yang nanti akan dibacakan, terus kemudian kita mensepakat. Artinya itu sudah ditetapkan karena misalnya dari pasal 15 ini. Jadi itu ya. Dan juga tugas yang lainnya itu memberikan pertimbangan dan arahan atas inisiatif sendiri perlu diminta oleh pengurus. Jadi kalau PW ada apa-apa, PW ada apa-apa, kita konsultasi pertimbangannya ke DPSP, DPSW gitu, atau DPSD. Jadi hanya 3 ya tingkatannya. Kemudian mengarahkan untuk kira-kira seperti itu ya Ibu ya, bisa dipahami. Jadi Muswil itu adalah untuk menetapkan ketua umum dan ketua wilayah. Kalau ketua umum itu namanya muktamar besok ya. Kalau di Muswil itu ketua, dan itu dimusyawarahkan di DPSW. Itu sudah dilakukan dan sudah ada rekomendasinya. Nanti akan dibacakan. Gitu ya. Nah, nanti kita pun mensepakati atas pertanggungjawaban. Jadi nanti kita PP boleh suara, PB boleh, PD boleh sebagai peserta. Sedangkan ninjau tidak, ya enggak. Jadi nanti kita sah LPC dibacakan oleh Ibu Ketua kita. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Saya ya, jadi ini tidak perlu ditambah. Iya, tidak perlu dirubah. Jadi sedikit menambahkan, jadi dari usul ini Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 2 hal. Yang pertama adalah mendengarkan laporan pertanggung dari Ketua PW, ya, hasil kerja keras dari Ibu sekalian sebetulnya itu, ya, yang dilakukan oleh Ketua PW. Nah itu nanti diterima atau tidaknya, bagaimana musyawarah Ibu semua, ya, yang setengah plus 1 itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penetapan Ketua PW-nya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti, sesuai dengan ADART kita, itu hasil syuro dari DPSW. Jadi kita di sini tadi tanya sepakat tinggal menyepakati saja, gitu ya. Jadi tidak melakukan pemilihan, tapi kemudian dari orang yang oleh DPSW. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu ini ya. Rumit. Dan Hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pukul 14.27. Ibu Rosina Asih SPD sebagai ketua dan Ibu Jualita Andiana SSI sebagai sekretarisnya. Baik. Kalau di sidang saya ambil alih. Kepada Ibu Ketua Divisioner, Ibu Rita Apriliawati. Sudah ada belum? Belum ada ya?
ketua. Ngajak terus. Ayo buka cap pinggang, Bu. Sebentar lagi di demisioner. Calon demisioner. Saya pikir udah demisioner, udah mau pelantikan. Mau dimarahin emang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke penyampaian laporan pertanggungjawaban dari Ibu Ketua PW Salimah Lampung periode 2019-2024. Baik, tanpa menunda lagi, kami persilakan kepada Ibu Rita untuk menyampaikan laporan. Apakah disepakati? Akan. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun Departemen Dakwah. Nah, itulah dari struktur pengurus. Kemudian jumlah PD yang ada 15 ini, jumlah pengurus seluruhnya 377 orang dan PC ada 2019-2024 bisa disepakati? Silakan Ibu. Silakan Ibu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu Rita sudah ya, kinerja Salimah di Lampung. Artinya ini program yang dilakukan di Lampung yang dilaporkan oleh PW Salimah. Jadi dalam laporan ini nanti kan akan mensahkannya. Nah, insya Allah kita berharap kita mudahkan ya, kita sahkan, tapi beberapa catatan juga perlu kita pahami bareng-bareng sama-sama sehingga kita bisa menjadikan organisasi ini lebih baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jadi mungkin prinsipnya kayak Kaizen ya, continuous improvement. Kita sama-sama terus perbaiki aset dakwah Salimah ya, aset dakwah nasional Salimah ini. Jadi pertama, untuk catatan, istilah IMSI itu sekarang sudah menjadi MSI. Ini terkait dengan apa yang tertulis di akta notaris ya. Karena memang ada istilah-istilah yang sekarang tidak diperbolehkan, sehingga waktu launchingnya itu IMSI, tapi begitu pengurusan legalnya itu nggak bisa. Sehingga sekarang menjadi MSI. Jadi menjadi lembaga wadah para guru-guru kita, para ustaz, para mubalighah kita untuk kemudian mendapatkan pembekalan yang nantinya MSI ini juga akan menjadi tempatnya silaturahmi. Jadi forsil ke depan itu Majlis Taklim itu nanti akan dikelola melalui MSI. Nah, kemudian yang kedua juga istilah program. Jadi kalau tadi dikatakan Puspaga itu programnya mitra. Jadi itu bukan programnya Salimah. Nah, jadi ini mungkin perlu sehingga nanti kita bahasanya ketika itu programnya mitra bukan instrumen
ya kita akan menjadi kita mulai dengan kebijakan. Apakah ini program ini sesuai dengan program dari amanah program Salimah secara nasional. Jadi istilahnya adalah kemitraan ya puspa itu. Nah kemudian yang terakhir ini. Oh ya, terus kemudian istilah BMOIWI juga sudah tidak ada karena mitra ataupun Salimah itu menjadi anggota dari federasi federasi ya. Itu ada dua, yaitu di KOWANI, di BKUW, dan juga di BMIWI. Jadi bukan BMOIWI ya, tapi BMIWI. Nah itu keanggotaannya itu dari pusat BMIWI. Nah, kemudian kalau secara umum mungkin kita juga perlu memahami ya dari teman-teman di struktur ataupun kita ya dari PP, PW, PD sampai PCPK itu kita sebenarnya mendapatkan amanah. Yang kita lakukan itu adalah turunan dari muktamar. Jadi setiap yang kita lakukan itu istilahnya bukan program PP, bukan program PW, bukan program PD, PC atau PERA. Tapi ini adalah program nasional amanah muktamar. Jadi yang sekarang dilakukan oleh Bu Rita itu adalah amanah program muktamar kelima. Nah, kelima. Jadi ini yang menjadi acuan LPJ kita itu adalah seperti itu. Jadi ini turunan yang kita lakukan di PW Salimah Lampung yang kemudian dikerjakan bisa jadi yang mengerjakan amanah itu bukan PW. Misalnya masih Salim, itu idealnya itu di struktur yang terendah, apakah PC ataupun PERA. Nanti PD ataupun PW itu yang melakukan forsilnya, silaturahminya. Jadi taklim-taklim kita yang kita profiling itu bisa disebut sebagai potensi PERA. Karena kan jelas ya, pertemuannya jelas, yang pesertanya jelas, mubalighahnya ustazahnya jelas, materinya jelas. Nah itu sangat kami sarankan untuk segera di-profiling dengan tempat acara pelaksanaan MT itu ada di mana. Nah jadi nanti PC bisa melakukan yang namanya forsil majelis taklim. Yang hadir ada berapa majelis taklim, 2 atau 3, itu istilahnya sudah forsil. Nanti PD juga seperti itu, bisa melakukan forsil yang dihadiri oleh MT yang ada di PERA di PC mana. Kemudian PW juga akan melakukan forsil. Jadi yang seperti ini sebetulnya ini sebuah gambaran, ini sebenarnya forsil. Silaturahmi yang dihadiri oleh PD 15 PD kan. Nah, kalau misalnya masih saling dihadiri oleh jamaah yang ada di 15 PD. Jadi nanti forsilnya Salimah akan semakin besar, tapi frekuensinya juga semakin semakin tidak, frekuensinya tidak sesering ya kalau misalnya dilakukan oleh PERA. Jadi PERA bisa aja masih salinnya itu sepekan sekali. Nah kemudian PD atau PD bisa melakukan forsilnya itu bisa aja 3 bulan sekali. PW bisa melakukan forsil yang seperti ini tuh baru sebulan sekali, bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali. Itu cukup. Nah, jadi kita mencoba untuk sama-sama bahwa yang kita lakukan itu adalah program nasional. Kita sedang berbagi tugas. Nah, suatu saat PP juga melakukan forsil yang lebih besar lagi. Bahkan kita tuh mendapatkan PR Ibu. Kapan ini Salimah bikin seperti BKMT di GPK? GPK kan berarti berapa ratus ribu ya? 600. Nah, itu kan yang datang 600 ribu dari Lampung, kita datang dan sebagainya. Jadi ini sebuah pengingat tapi juga memotivasi kita ya. Nah ini semuanya dimulai dengan cara kerja yang terorganisir. Jadi kalau kita kerja masing-masing memang tidak terlihat besar. Salimah itu tidak besar. Jadi apa yang kita lakukan di PW sekarang ya LPJ itu adalah sebenarnya mengacu pada amanah
muktamar gitu. Yang bisa saya sampaikan, pada prinsipnya kami dari PP menerima tadi cuma catatan kecil. Menerima LPJ PW Salimah Lampung. Terima kasih. Alhamdulillah. Dengan ini pengurus PW Salimah Lampung periode 2019-2024 dinyatakan demisioner. Oleh sebab itu maka selanjutnya adalah setelah menerima LPJ kepada ketua sidang, ya, kepada Ibu Rita dipersilakan untuk memberikan kepada saya sendiri. SW oleh DPS Pusat. Waktu dan tempat kepada Ibu Nurul Hidayati dipersilakan. Kepada tim Yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha